Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, minggu lalu saya membahas tentang apakah Allah melarang pembuatan patung atau tidak. Jawabannya bisa dilihat di dalam video saya yang lalu. Pada kesempatan ini saya suka melanjutkan pembahasan tersebut. Pertanyaan yang hendak saya jawab di dalam konten ini ialah, apakah Gereja Katolik menyembah berhala di depan patung atau menghormati pribadi yang digambarkan oleh patung tersebut? Penekanannya terletak pada apakah Gereja Katolik menyembah atau menghormati, dan apakah Allah melarang perbuatan tersebut. Gereja Katolik sendiri berdiri di atas 3 pilar, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Karena itu, marilah kita membahas pertanyaan di atas dari sudut pandang ketiga pilar ini. Pertama, kitab suci. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua, di sana tertulis, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua Israel. Yosua pasal 7 ayat 6. Pertanyaannya, apakah dengan sujud menyembah di depan tabut tersebut, Yosua dan tua-tua Israel telah menyembah berhala, sebab tabut itu bukan Tuhan? Ingatlah bahwa Yosua dan tua-tua Israel tidak sujud kepada apa yang tampak, yaitu kotak dengan patung malaikat atau kerub di atasnya. Tetapi mereka sujud kepada Allah yang hadir lewat keberadaan tabut perjanjian itu. Hal ini atau hal yang serupa juga terjadi pada Raja Salomo. Ketika Salomo memimpin pentabisan bait suci, ia berlutut di depan mesbah yang terletak di depan ruang Maha Kudus. Bisa dilihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54. Saat itu Raja Salomo tidak menyembah mesbah ataupun tabut perjanjian, tetapi menyembah Allah yang digambarkan oleh benda-benda itu. Kedua, marilah kita melihat apa yang ada di dalam tradisi suci, khususnya pendapat dan kesaksian dari bapak-bapak gereja. Di dalam tulisannya, De Spiritu Santo, Santo Basilius Agung yang hidup pada tahun 330 sampai 379 mengatakan, penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar mengacu kepada tokoh yang digambarkannya. Hal ini sama persis seperti ulasan berdasarkan kitab suci di atas. Kita tidak menghormati patung ataupun benda apapun itu, tetapi kita menghormati pribadi yang dilukiskan atau digambarkan lewat benda itu. Santo Ambrosius yang hidup sekitar tahun 397 juga pernah memberi kesaksian bahwa suatu malam Rasul Paulus menampakkan diri kepadanya. Pengenalan ini disebabkan oleh kemiripan gambar atau tulisan tentang Santo Paulus yang sudah beredar saat itu. Sedangkan Santo Hieronymus yang wafat pada tahun 420 juga memberikan kesaksian tentang gambar-gambar lukisan para rasul dan ornamen-ornamen yang ada di dalam gedung-gedung gereja. Selain itu, Santo Agustinus yang wafat pada tahun 430 juga memberikan kesaksian yang sama persis dengan Santo Hieronymus tentang terdapatnya lukisan Tuhan Yesus dan para orang kudus di gereja-gereja. Ia bahkan mengatakan bahwa beberapa orang menghormati lukisan-lukisan tersebut. Dalam arti tertentu, kesaksian-kesaksian ini mau memberikan kepada kita bahwa
Tradisi penghormatan di depan patung sudah hidup lama sekali di dalam gereja, bahkan sejak zamannya bapak-bapak gereja. Ketiga, marilah kita melihat dasar magisteriumnya. Ada 4 nomor di dalam Katekismus Gereja Katolik yang mengulas tentang persoalan ini, yaitu nomor 2129 sampai 2132. Saya suka mengutip langsung ke-4 nomor ini supaya menjadi jelas bagi kita bagaimana isi ajaran gereja berhubungan dengan topik yang dibahas saat ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 2129. Perintah Allah melarang tiap-tiap lukisan tentang Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Kitab Ulangan menjelaskan, karena kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, hati-hatilah supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 15 sampai 16. Nomor ini hendak menjelaskan bahwa memang benar Allah melarang untuk membuat patung-patung, tetapi perlu digarisbawahi dan perlu diingat bahwa yang dilarang oleh Allah bukan patung pada umumnya, tetapi patung yang dipakai untuk penyembahan berhala. Artinya yang dilarang oleh Allah itulah patung-patung berhala. Karena itu, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2130 dikatakan di sana, namun demikian, di dalam Perjanjian Lama, Allah sudah menyuruh dan mengizinkan pembuatan patung yang sebagai lambang harus menunjukkan kepada keselamatan dengan perantaran sabda yang menjadi manusia, sebagai contoh ular tembaga. Bandingkan ada di dalam kitab Bilangan pasal 21, kemudian ada juga di Kebijaksanaan dan juga ada di dalam Injil Yohanes. Dan juga contoh yang lain adalah tabut perjanjian dan kerup yang ada juga di dalam kitab Keluaran 1 Raja-Raja. Teks kitab sucinya bisa dilihat di sini. Di dalam nomor ini sangat jelas terlihat bahwa Allah mengizinkan pembuatan patung demi keselamatan manusia, seperti pada peristiwa ular tembaga yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Saat itu Allah justru menyuruh Musa membuat patung ular tembaga supaya siapa saja yang melihat patung ular tembaga itu maka ia akan sembuh. Selain itu, Allah juga mengizinkan pembuatan patung untuk keperluan peribadatan seperti pembuatan tabut perjanjian dan kerup. Nomor yang berikut yaitu Katekismus Gereja Katolik 2131. Berkenaan dengan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia, maka Konsili Ekumene ke-7 di Nisea tahun 787 membela penghormatan kepada ikon atau gambar yang menampilkan Kristus atau juga Bunda Allah, para malaikat, dan para kudus. Nomor ini hendak memperlihatkan bahwa ternyata pembahasan tentang penghormatan kepada patung itu sudah dibahas di dalam konsili-konsili. Salah satunya adalah Konsili Nisea pada tahun 787. Dan keputusan konsili adalah konsili justru membela penghormatan itu. Artinya konsili atau gereja itu memperbolehkan penghormatan kepada patung-patung atau kepada gambar-gambar, kepada ikon-ikon. Dan nomor yang terakhir adalah Katekismus Gereja Katolik 2132. Di sana dikatakan, penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala, karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya.
Ini diputuskan di dalam Konsili Nicea, juga ada di dalam Konsili Trente. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang khidmat, bukan penyembahan. Karena penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Nomor ini akan sangat mudah dimengerti jika kita bisa melihat peristiwa penghormatan bendera. Ketika kita menghormati bendera pada setiap upacara bendera, entah pada hari Senin ataupun pada hari 17 Agustus, penghormatan kita itu yang kita lakukan dengan khidmat tidak ditujukan kepada kain yang berwarna merah dan putih. Tetapi kita menghormati bendera dengan khidmat karena ada peristiwa bersejarah dan identitas negara di balik bendera yang terbuat dari kain berwarna merah dan putih tersebut. Begitu juga penghormatan di depan patung tidak ditujukan kepada patung tersebut, tetapi kepada pribadi yang digambarkan oleh patung tersebut. Sekali lagi penekanannya, penghormatan kepada patung tidak ditujukan kepada patung atau apa yang tampak di depan kita, tetapi ditujukan kepada pribadi yang digambarkan atau dilukiskan oleh patung, oleh gambar tersebut. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada akhirnya saya hendak memberikan beberapa penegasan akhir berhubungan dengan uraian di atas. Pertama, Gereja Katolik tidak menyembah patung, tetapi menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Hal ini harap dimengerti dan dipahami oleh semua orang yang masih memiliki tuduhan dan judge yang tidak benar berhubungan dengan penghormatan di depan patung. Kedua, ajaran tentang penghormatan terhadap patung, gambar, dan lain sebagainya memiliki dasar dan landasan yang sangat jelas di dalam 3 pilar Gereja Katolik, yaitu tradisi suci, magisterium, dan juga kitab suci. Oleh karena itu, jika masih ada orang yang memberikan tuduhan atau judge mengenai penyembahan patung di dalam Gereja Katolik, sebaiknya kita umat Katolik tidak perlu menanggapi, tidak perlu berkomentar secara berlebihan, ataupun tidak perlu marah kepada mereka semua. Karena pada dasarnya mereka berada di luar lingkaran Gereja Katolik dan bahkan mereka tidak mampu memahami iman Gereja Katolik, gereja kita berhubungan dengan penghormatan patung di dalam Gereja Katolik. Tuhan memberkati kita semua.